Shalom. Selamat datang di channel Yovan Family, guys. Kali ini aku mau berbagi kesaksian ya tentang mimpi bertemu Tuhan Yesus. Ya, memang sebagian orang ada yang mengalami seperti saya ataupun ada yang belum pernah. Nah, di sini aku mau sharing tentang pengalaman saya bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Jadi waktu itu ketika iman saya masih belum bertumbuh ya, saya masih memang manusia pasti ada kalanya mengalami seperti jenuh ya akan iman gitu ya, goyah dan hidup semau-maunya seperti itu. Di situ ketika itu saya bermimpi seperti sedang ada peperangan. Nah, seperti ada peperangan. Setelah itu saya banyak tentara, dan ketika itu ada tentara yang mau menangkap saya. Terus saya berpura-pura mati. Dan saya pura-pura mati aja, karena kalau pura-pura mati mungkin saya nggak akan ditangkap atau ditembak sama si tentara itu, guys. Nah, setelah itu saya dibangunkan. Ketika saya melihat, Tuhan Yesus, dia rambutnya segini ya guys, melewati bahu, rambutnya bergelombang, berjenggot, memakai jubah putih dan tidak memakai sendal. Saya melihat, terus Tuhan Yesus bilang, ayo ikut aku. Lalu di situ saya mengikuti saja, tapi di situ saya ada melihat kakak saya, teman-teman saya mengajak, ayo itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk ke sana. Lalu ketika saya berbicara kepada teman-teman dan kakak saya, Tuhan Yesus itu yang tadinya sedang berjalan, tiba-tiba dia berhenti, terus dia menengok ke belakang ke arah saya sambil seperti menunggu. Lalu saya, karena tidak ada yang mau mengikut, akhirnya saya buru-buru mengikuti Tuhan Yesus. Jadi jejak ke kaki Tuhan kemana saya mengikuti. Lalu tiba di suatu ruangan, saya di situ hanya ada 3 orang. Saya di situ merasa bersedih. Mengapa yang ikut Tuhan Yesus hanya 3 orang? Saya itu sedih sekali. Ketika saya sedang sedih, lalu kami diajak untuk bernyanyi rohani yang nggak tahu, dan saya tidak tahu rohani nyanyian ini. Saya tidak pernah menyanyikannya, tetapi kenapa kami semua bisa gitu menyanyikannya. Nah, lalu ketika kami sedang menyanyi, tiba-tiba Tuhan Yesus menghampiri saya. Wajahnya nggak senyum, tapi dia tegas. Dia bilang seperti ini, Fanny, jangan ada sampah di rumah Bapakku. Dia bilang seperti itu. Saya bingung, sampah apa? Dia ngomong lagi, kukatakan kepadamu, jangan ada sampah di rumah Bapakku. Nah, di situ aku bingung, kenapa ya? Lalu saya melihat di belakang saya ada laki-laki, saya tidak tahu itu siapa. Lalu seperti ada kayu-kayu berserakan. Lalu saya di situ sama laki-laki itu membersihkan kayu-kayu itu. Lalu setelah itu saya terbangun. Di sini saya berdoa mendapatkan hikmat bahwa jangan ada sampah di rumah Bapakku. Saya tadi berpikir, saya tidak pernah membuang sampah di gereja. Saya pikir rumah Bapak adalah gereja. Tetapi di sini saya diberi hikmat oleh Roh Kudus bahwa rumah Bapak adalah surga. Dan sampah itu adalah ya perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka ya. Ya, apapun itu, berbohong atau rasa iri, dengki atau apapun, itu menurut Tuhan Yesus adalah sampah yang harus dibuang dari dalam diri saya. Nah, lalu di situ saya tahu Tuhan memulai memproses hidup saya. Dari mulai situ
Tiba-tiba suami saya ada benjolan sebelah sini, keras. Saya pegang, kenapa ya? Kok keras ya? Gondongan kah? Gondok kah? Tapi feeling saya memang sepertinya ini ada yang gak beres. Nah setelah itu saya ngecek ke rumah sakit, ketiga rumah sakit, dan semua dokter mengatakan ini harus diambil ini ya, semacam apa itu namanya ya, saya lupa, tapi diambil selnya lalu dites, dan hasil dari labnya adalah ini menunjukkan ke arah kanker. Di situ saya kaget, saya hancur, saya bilang, kenapa Tuhan? Ketika saya sudah bermimpi Tuhan Yesus, lalu saya benar-benar saya tidak mau ada sampah dalam diri saya, tapi kenapa suami saya harus kanker? Saya berpikir, wah bisa jadi janda nih, sedangkan anak saya masih kecil, masih 3 tahun gitu loh, 3 tahun lebih. Saya bagaimana ini? Lalu itu kejadian 2014 ya, jadi anak saya baru hampir mau 4 tahun. Di situ saya sedih banget, saya hancur, rasa saya pengen bunuh diri. Untuk apa saya hidup? Saya nggak mau menanggung beban harus mengurus suami saya yang kanker, melihat dia mati perlahan. Saya nggak mau Tuhan, saya berontak. Lalu di situ saya belum pernah namanya puasa nggak minum ya. Biasanya kalau saya puasa saya minum. Di situ saya berpuasa, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya berpuasa mempuasakan untuk suami saya agar bisa sembuh, agar saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Akhirnya kita ke dokter bilang oke, ini cek dulu ya, ginjal, paru. Takutnya udah menyebar, wah dokter udah nakut-nakutin aja nih. Oke, saya berdoa lagi. Lalu di situ saya dan suami minum perjamuan kudus. Saya bilang, dengan darah Yesus ini suami saya sembuh, disembuhkan sampai sembuh-sembuhnya. Nah, lalu di situ setelah saya berdoa seperti itu, akhirnya Tuhan Yesus memberikan mujizat. Yang pertama adalah bahwa ginjal dan paru suami saya bagus, semuanya clear, tidak ada gangguan apapun. Nah ketika hasilnya bagus, dokter mengatakan oke, kita angkat si kanker ini. Proses operasi 5 jam, saya di situ udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Saya itu udah hancur-hancurnya sambil menunggu 5 jam. Bayangkan 5 jam nggak tahu apa suami saya bakalan hidup lagi, apa hasilnya nanti bagaimana, saya nggak tahu. Setelah itu, setelah dalam operasi itu dokter memanggil saya dalam proses sedang operasi ya, dokter memanggil saya. Anehnya dokter itu sendiri yang mau operasi manggil saya di ruang tunggu. Ya dok, gimana dok? Ini katanya hasilnya sedang dibawa ke lab saat ini juga. Jadi kamu bisa tahu ini hasilnya apakah tumor jinak apa tumor ganas, dia bilang gitu. Kalau tumor ganas namanya kanker, dia bilang gitu. Oke, saya berdoa. Akhirnya setelah itu saya dikasih tahu sama dokter bahwa ini hasilnya tumor jinak. Di situ saya sungguh puji Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya berpuasa selama 40 hari, ternyata Tuhan Yesus memberikan mujizat, itu hanya tumor jinak. Di situ recovery ya, pemulihan untuk suami saya setelah dioperasi. Ya harus ada darah, masih ada sisa-sisa darah. Terus dokter mengatakan ini harus radiasi, tapi saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus ini tidak usah radiasi. Dokter pun bingung apakah ini salah labnya atau apa, karena labnya mengatakan ini adalah kanker ya, tumor ganas. Tetapi hasil dari pengangkatan si benjolan itu adalah tumor jinak. Saya percaya itu bukan kesalahan dari orang lab, tetapi itu adalah mujizat Tuhan Yesus.
Jadi di situ saya berpikir betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan Tuhan mau saya tidak ada sampah di rumah Bapak. Kalau saya mau ke rumah Bapak, jadi Tuhan memproses saya. Itu 2014. Saya rajin ke gereja, saya rajin kesaksian. Lalu kejadian tidak terduga lagi 2017. Lalu di awal tahun, di situ memang suami saya kurang tidur. Saya pun kurang tidur karena saya bikin kue. Karena banyak orderan. Walaupun banyak orderan, saya nggak bisa nabung karena saya harus banyak cicilan. Setelah itu karena suami saya kurang tidur, dia mengalami kejadian ketika ngantar kue. Saya bangunin dia jam 3 pagi. Saya suruh dia jam 11 untuk tidur. Jam 3 pagi saya suruh dia bangun untuk packing kuenya. Setelah itu saya bilang, "Pi, bangun, aku mau tidur, aku capek." Saya tidak tahu bahwa ternyata suami saya baru tidur jam 2 pagi. Saya nggak tahu ketika saya mau menunggu suami saya untuk pulang dari antar kue, karena ada 2 antaran kue. Lalu saya menunggu dia. Kok sebelumnya saya merasa ketika saya pas jam 3 pagi saya kan tiduran, saya bilang, "Pi, bangun." Kenapa hati saya gak enak ya, tapi cuek aja. Jam 6 dia telepon saya, "Mi, doain aku ya, Mi." Gak pernah dia bilang doain aku, Mi, gak pernah. Sejak kapan dia minta doain aku? Di situ saya ada yang rasanya aneh, tapi saya udah abaikan karena saya juga ngantuk banget, karena beberapa hari memang saya kurang tidur. Setelah itu saya menunggu. Kenapa jam 8, biasanya jam 7 dia udah balik ke rumah lagi karena dia harus ganti motor untuk berangkat kerja. Jam 8 kenapa belum balik ya? Saya di situ udah gundah gulana, udah kacau. Lalu saya berdoa, "Tuhan Yesus, berkati suami saya di mana ya?" Itu di telepon nggak diangkat langsung. Sampai akhirnya anak saya mau sekolah karena sekolah siang, jam 10 udah pakai seragam nunggu mobil, papi belum pulang. Saya bingung, Tuhan gimana? Saya sama anak saya menangis sujud-sujud, "Tuhan tolong, suami saya kenapa?" Saya udah, firasat saya udah pasti ini stroke. Saya nggak tahu karena memang riwayat suami saya adalah darah tinggi dan dia nggak mau minum obat. Lalu saya berdoa, Tuhan, ketika saya bersujud, saya coba telepon lagi. Akhirnya suami saya angkat. Ketika suami saya mengangkat, dia nggak bisa ngomong, dia cuman bisa saya tahu dia pasti stroke di jalan dan saya nggak tahu di mana posisinya. Saya berdoa, Tuhan tolong temukan suami saya. Dia nggak bisa. Selama 30 menit saya telepon, dia hanya bisa anehnya dia bisa angkat telepon. Lalu saya akhirnya mencari bersama teman saya datang. Saya bilang gak usah datang, tapi teman saya datang, dia bilang ayo cari. Saya bersama suaminya mencari keliling-keliling, tapi gak nemu. Saat itu memang sudah mulai banjir ya, 2017 sudah Februari tanggal 22, saya masih ingat.
itu memang udah mulai banjir di Jakarta, tapi belum begitu parah ya, mungkin banjirnya daerah yang udah banjir. Lalu di situ saya berdoa sampai udah kayak orang gila, berdoa nangis di jalan. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah jam 1, jam 2 saya udah pasrah. Ketika saya lagi pasrah, saya menghubungi semua saudara-saudara saya, suruh ikut mendoakan biar suami saya ketemu. Saya tahu dia stroke di jalan. Ketika itu saya telepon Pak Gembala saya juga, berdoa bareng. Setelah itu tiba-tiba saudara saya bilang, bisa ditelepon tuh kayaknya. Kok bisa sih? Lalu saya telepon, tapi dia bilang orang lain yang ngangkat. Oke, siapa itu? Akhirnya saya nelfon, dia angkat. Yang angkat bapak-bapak. Dia bilang, Bu, ini suami ibu stroke. Di mana Pak? Di jalan dekat Bekasi sana ya, dekat Betasya ya kalau nggak salah katanya. Lalu setelah itu saya, Pak, suami saya bisa ngomong nggak bisa Bu, mobil saya gimana, mobil ibu ditabrak, buruan Bu kesini bawa ke rumah sakit, kasihan. Ya udah Pak, tungguin Pak, saya kesana. Lalu saya telepon saudara kembar saya dari Bandung langsung menuju lokasi tersebut, dan saya juga menunggu suami teman saya untuk kesana karena teman saya nggak berani nyetir jauh. Akhirnya kami sama-sama kesana, tapi yang nyampe duluan adalah saudara kembar saya. Dan ketika itu saya udah nyampe, saudara kembar saya kasih makan, katanya nggak bisa gerak, kasih makan. Lalu setelah itu saya ketika nyampe, dia nangis, tapi dia nggak bisa ngomong, tapi dia tahu seperti ini, tolongin. Dia nggak bisa ngomongnya, ininya tangan kanannya kaku berat, bengkak, kakinya juga nggak bisa digerakin, mencong. Saya bilang, Tuhan ampun. Setelah itu kami bawa ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit saya pikir biayanya besar ya, saya nggak ada uang buat biaya pengobatan suami saya, apa saya bawa pulang aja terapi. Ternyata suami saya nggak bisa ngomong dan dia kacau, otaknya kacau. Ditanya sama suster, namanya siapa? Dia bilang Miguel, padahal nama dia Yohanes. Di situ saya, terus dia nggak bisa ngomong, mau apa dia nggak bisa. Kosakata dalam otak dia itu error, seperti komputer error, seperti di reset ulang, seperti anak bayi yang harus diajarin lagi. Saya itu masuk ke ruang intermediate, yaitu di bawah ICU karena keadaan masih sadar ya. Dan dokter bilang ini hanya gara-gara darah tinggi, semuanya bagus, hanya gara-gara darah tinggi saja. Lalu setelah itu di ruang intermediate saya harus deposit. Emang ada asuransi sih, pakai asuransi dulu. Lalu tapi besoknya suster ngomong harus tambahin 10 juta. Setiap hari harus nambah deposit 10 juta karena asuransi nggak cukup. Saya ngomong sama suami saya, dia tahu ini siapa. Ketika itu dia masih ngomong, lama-lama dia bisa, ini siapa? Dia bilang ini nama saya Fani. Lalu dia nggak tahu, dia lupa kalau dia sudah punya anak. Dia nanya itu bocah siapa. Dia error, dia
nggak bisa ngomong, terus dia bilang mau makan juga dia nggak bisa. Jadi kata makan itu dia lupa, kata minum dia lupa. Dia bilang handphone itu, dia bilang komputer, mana komputer, komputer apa, nggak ada komputer. Dia, itu komputer dia begini, oh ternyata dia handphone. Dan dia belum bisa ngomong. Lalu setelah perjalanan saya mencari dana, karena setiap hari suster mengatakan 10 juta dan selalu mengancam saya kalau nggak tambahin deposit 10 juta kita nggak akan kasih obat lagi, kita stop pengobatan. Itu membuat saya nggak seperti hancur, makanya saya terlalu emosi. Lalu setelah itu kita pengobatan 8 hari di rumah sakit. Saya udah nggak mampu, saya udah nggak sanggup. Akhirnya saya minta dokter, dok kita udah mau pulang aja. Dokter nggak ngizinin, dia bilang tanda tangan, ya nggak apa-apa. Saya percaya dengan iman bahwa saya bisa mengurus suami saya sampai sembuh, dan saya percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Setelah itu biaya pengobatan yang banyak dibantu oleh kakak saya, dan kebetulan dia lagi ada berkat yang luar biasa, sungguh diberkati kakak cici-cici saya ya, saudara kembar saya semuanya, teman-teman pada menyumbang semua. Puji Tuhan tercukupi semuanya. Terus mobil juga puji Tuhan bisa ketemu, walaupun kuncinya sempat hilang karena diambil orang yang menabrak katanya, karena suami saya nggak bisa ganti, posisi lagi stroke, kuncinya diambil. Polisi yang ngasih tahu orang tukang derek yang menemukan suami saya. Lalu setelah itu saya bawa ke rumah, dia nggak bisa ngomong. Dia kalau ngomong kayak burung beo, kalau saya ngomong dia ikut ngomong gitu. Dia nggak bisa dia untuk pengen ngomong dari awal nggak bisa. Jadi kalau saya ngomong mau makan apa, dia kayak beo, mau makan apa, maksudnya dia apa gitu. Yang paling lucu, ada lucunya juga. Waktu itu ada tukang makanan datang, lalu di situ lagi ada iklan gitu, iklan ini apa ya, bukan iklan, anak saya lagi ngomong, dia pengen ngomong, terus oh ini iklannya ini, dia bilang ada misi tukang makanan datang ya, delivery. Suami saya mau ngomong, ngasih tahu saya tuh tukang makanan datang, tapi dia bilangnya pas lagi ada iklan Oppo kamera phone. Dia bilang nih Oppo kamera phone. itu saya ngakak. Ternyata dia bener-bener kayak, jadi mau ngomong apa karena ada suara apa, jadi dia mengucapkan ulang, jadi kayak bayi gitu loh, kayak bayi yang baru belajar ngomong gitu. Lucu deh. Tapi di situ saya sedih karena saya harus ini, dia pengen setelah dia keluar dari rumah sakit dia tidur, terus saya harus cari uang, saya harus ngurus anak, saya harus masakin, lalu terapi infus ya, terapi PG, terapi infus, semuanya kita lakukan yang terbaik sampai saya nggak tidur, berat badan saya turun total. Tapi saya nggak apa-apa, saya semangatin suami saya. 1 bulan saya mandiin, saya bokin dia, dan ajarin jalan, ajarin pegang gelas, bolpen, semua saya ajak ngomong. Saya anggap dia adalah bayi yang harus mulai dari awal lagi. Dan saya bersabar banget sampai saya kadang melupakan anak saya. Saya sibuk karena dokter bilang nggak boleh makan nasi,
jadi harus makan singkong. Jadi pengganti nasi adalah singkong, ya udah makan singkong pakai sayur gitu. Akhirnya suami saya tadinya gendut jadi kurus dan anak saya, mami makan apa? Iya, sampai saya lupa, aduh saya punya anak yang harus saya urusin juga, kasihan anak saya. Setelah itu proses berjalan sampai akhirnya 3 bulan. Bulan kedua suami saya bilang mau cobain motor. Dia bilang, mana bisa. Tapi saya di dalam nama Yesus, ayo coba bisa. Puji Tuhan, dalam 2 bulan dia bisa naik motor. Itu luar biasa ya. Itu sungguh situ dahsyat banget. Lalu setelah 2 bulan 3 bulan dia bilang ini mau kerja, dia bilang gitu. Oke, kalau mau kerja, walaupun memang masih agak suka kacau, tapi puji Tuhan kantornya menerima dia, masih menerima dia ya, mensupport dia. Walaupun 3 bulan gak kerja tetap digaji, puji Tuhannya ya, seperti itu ya. Sungguh kami diberkati lewat pekerjaan suami saya dan pekerjaan saya juga. Dan puji Tuhan 2017 stroke, 2019 saya mengandung lagi, punya anak kedua. Puji Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan. Karena anak pertama saya minta ini ya, suami saya udah seperti orang normal lagi, semuanya normal. Memang walaupun agak kalau nulis lama, tapi semua pemulihan itu pasti ada, dan gak mungkin sembuh sampai 100%, tapi 95% ya sembuhnya. Itu sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Jadi di sini kesaksian saya ini ingin mengingatkan kepada kalian semua yang mengalami pencobaan. Ingatlah, pencobaan ini tidak akan lebih dari kekuatan kalian ya. Jadi di sini kita harus banyak berdoa, banyak dekat sama Tuhan. Memang ketika kita lagi banyak dekat sama Tuhan, memang iblis itu menyerang, dia nggak suka. Tapi percayalah, Tuhan Yesus selalu menolong. Dan sungguh luar biasanya ya kesaksian ini ya. Semoga tidak ada yang mustahil. Itu benar-benar asli, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau dokter mengatakan kanker, tapi Tuhan bisa mengubah itu tumor jinak. Dokter mengatakan ini stroke, mampus, gak bisa apa-ngapain lagi, tetapi Tuhan berkata tidak. Jadi seperti itulah Tuhan Yesus, itu luar biasa. Dan saya juga punya kesaksian mimpi tentang pengangkatan atau rapture. Mungkin di sini ada yang belum pernah tahu rapture atau pengangkatan. Sebagian gereja ada yang memberikan pelajaran tentang rapture, sebagian juga ada yang enggak. Mimpi rapture ini pertama kali saya rasakan adalah ketika saya prosesnya setelah suami saya sebelum stroke apa sesudah stroke ya, saya lupa, kayaknya sesudah stroke deh, lagi proses dekat sama banget sama Tuhan, karena memang butuh Tuhan Yesus menyembuhkan suami saya. Lalu di situ saya berdoa, Tuhan Yesus, saya ingin bertemu dengan Engkau. Setiap hari saya berdoa, Tuhan Yesus, saya ingin bertemu dengan Engkau, melihat wajah Engkau lagi tersenyum pada saya. Dan malam itu saya bermimpi dalam keadaan gelap ya, malam hari saya lagi berjalan-jalan di luar. Saya juga nggak tahu malam-malam ngapain saya ada di luar. Nah, setelah itu saya berjalan-jalan. Ketika saya berjalan-jalan, tiba-tiba saya melihat langitnya hitam. Tiba-tiba ada seberkas cahaya ini, terang hanya sebagian, terang banget. Lalu saya melihat, terang apa itu? Dan dalam ini kegelapan, di sini terang. Muncullah sosok seperti naik lift gitu loh, pelan-pelan. Saya melihat pertama awalnya mahkotanya, lalu rambutnya, lalu lama-lama jubahnya. Dan dia hanya sampai sini saja ya, kelihatannya hanya sampai sini.
ya hanya setengah saja. Dan saya melihat, wah itu Tuhan Yesus pakai jubah merah, pakai mahkota emas. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Seketika itu juga Tuhan Yesus seperti ini. Dan ketika dia seperti ini, badan saya seperti tersedot ke arah cahaya itu. Sangat cepat sampai saya bisa merasakan angin yang begitu cepat sampai ini saya bergetar, semua bergetar. Luar biasanya. Saya ketarik sampai ke atas. Lalu di situ saya ketika saya tarik, saya tiba-tiba saya melihat titik-titik malaikat, yang 2 malaikat, jadi laki-laki. Titik-titik itu dari bintang-bintang, tapi menyerupai, menggambarkan laki-laki, 2 laki-laki pakai jubah putih, lalu mereka terbang membawa kain putih. Kain putih itu ada wajah Tuhan Yesusnya, dan saya ditembuskan. Jadi saya menembus si kain putih itu. Setelah saya menembus kain putih itu, lalu tiba-tiba saya terasa bahagia, saya senang sekali. Dan saya ketika itu saya melihat tubuh saya sudah memakai jubah putih. Itu saya bangun jam 3 pagi dan saya berdoa, sungguh luar biasa Tuhan, saya mimpi saya bisa merasakan apa yang namanya rapture atau pengangkatan. Luar biasa. Di situ saya tahu gitu bahwa memang maksud Tuhan jangan ada sampah di rumah Bapakku, dan proses demi proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Di sini Tuhan Yesus ingin agar saya lebih lagi untuk bersama Tuhan Yesus ya. Sampai akhirnya ketika nanti Tuhan Yesus datang, saya tidak tertinggal. Saya hanya tiap hari berdoa, Tuhan, kalau Engkau datang, jangan lupakan saya. Saya ingin Tuhan Yesus ada, nama saya ada dalam kitab kehidupan Tuhan. Apalagi keadaan COVID-19 ini ya, seluruh dunia mengalami ini. Tidak ada satu negara pun yang terlewati oleh virus ini. Dan saya tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi teman-teman di sini, pencobaan ekonomi, keuangan, kesehatan, semua di mata Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Di mata Tuhan itu apapun bisa Tuhan lakukan. Tuhan bisa memutarbalikkan sangat mudah sekali. Yang terpenting hati kita menerima, hati kita mengucap syukur dan berserah, tetapi tetap berusaha ya. Nah, di dalam COVID-19 ini saya juga mengalami penurunan ekonomi, tetapi anehnya walaupun pekerjaan saya, orderan saya belum nggak gitu banyak seperti tahun-tahun yang lalu, tapi saya merasa tidak kekurangan karena Tuhan Yesus mencukupkan segala sesuatunya. Itu luar biasanya ya, seperti itu. Dan hidup ini adalah ajaib. Dan saya melihat anak saya, kedua anak saya tumbuh sehat, itu juga ajaib. Melihat suami saya bisa kerja saja ajaib. Dan saya merasa melihat matahari, melihat awan ini, bisa bernafas, masih sehat, nggak kena corona. Itu luar biasa. Karena di luar sana banyak yang kena corona, nggak bisa nafas, itu kasihan ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker keluar. Kalau tidak ada yang penting, tidak usah keluar, di rumah aja. Seperti saya, di rumah aja. Lalu berdoa, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, lakukan pekerjaan, dan moto saya adalah lakukan pekerjaan apapun itu
seperti untuk Tuhan gitu. Oke. Lalu pokoknya kita harus tetap bersyukur. Oke guys, buat kalian yang butuh support karena iman timbul dari pendengaran, maka dari itu kita harus sering-sering nyanyi mujizat itu masih ada, supaya kita mengimani diri kita bahwa mujizat itu masih ada, bukan hanya omongan belaka atau bukan hanya itu hanya di Alkitab lah, itu hanya orang-orang tertentu, enggak. Kita semua pasti akan merasakan mujizat itu nyata kalau kita mengimani itu. Maka dari itu kita nyanyi sama-sama ya. Setelah mendengar kesaksian saya, coba imani setiap hari lagu ini supaya mujizat itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kalian. Sama seperti saya, beberapa kali kejadian apapun yang menimpa saya selalu menyanyikan lagu mujizat itu nyata. Lagunya dari Pendeta Niko. Nah itu pendeta favorit, termasuk pendeta favorit saya karena beliau menciptakan lagu yang sungguh-sungguh amat luar biasa, yang pasti dituntun oleh Roh Kudus. Maka dari itu yuk kita sama-sama nyanyi lagu mujizat itu masih ada. Oke. Mujizat masih ada. Nyanyikan ini berulang-ulang setiap hari. Kapanpun kalian ada waktunya, nyanyikan lagu ini. Oh, haleluya. Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Kita ulangi. Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Angkat tangan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh Yesus, Engkau begitu ajaib buat kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Mujizat masih ada untuk kami Tuhan. Biarpun dunia dilanda virus corona, virus COVID, tetapi Engkau tetap perlindungan kami Tuhan. Engkau tetap benteng perlindungan kami, menjaga kami Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kami. Secara tubuh, jiwa, dan roh ini langsung diubahkan. Oh haleluya. Haleluya. Mujizat masih ada.
Yesus, 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 Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau sangat teramat sangat baik. Kasih-Mu melimpah. Sakit keuangan, sakit penyakit atau apapun sakit dalam hubungan, saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat yang menonton video ini pun, kalian sakit keuangan saat ini sembuh, dipulihkan keuangan kalian. Buat kalian yang menonton video ini sedang sakit penyakit, saat ini Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit dalam hubungan ayah dan ibu, atau sanak saudara, atau teman, dalam nama Tuhan Yesus sembuh saat ini juga, dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi memang lagu itu, mujizat itu masih ada. Memang saya selalu nyanyikan hampir tiap hari supaya saya mengalami mujizat setiap hari. Mujizat masih ada. Dan kalian yang yang sudah nonton video kesaksian saya ini, yang ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi, itu kalian bisa minta kok. Kita ini anak-anaknya, kita minta aja, Tuhan saya pengen ketemu Engkau Yesus. Kalau orang lain boleh sebut nama saya ataupun siapapun yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi, kalau mereka boleh bertemu dengan Engkau dalam mimpi, izinkan saya bertemu dengan Engkau juga. Jadi puji Tuhan ya, buat kalian yang nonton video ini bukan suatu kebetulan, tapi Roh Kudus yang memimpin kalian untuk menonton video ini supaya ada berkat, karena iman timbul dari pendengaran. Semoga dengan mendengar kesaksian-kesaksian saya tadi, pujian penyembahan saya tadi, kiranya kalian mendapatkan mujizat yang kalian inginkan, yang benar-benar kalian dambakan, mujizat apapun itu. Karena selama matahari masih bersinar, Tuhan Yesus itu masih ada, mujizat itu masih ada. Oke. Lalu, dan biasanya saya itu membaca Mazmur 91. Tambahan ya, agar kita bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini, kita wajib membaca Mazmur 91 seperti ini ya. Kalau bisa dihafalkan guys, karena ini adalah benteng pertahanan hidup kita ya. Nanti saya akan bahas sebentar lagi. Ini baca di Mazmur 91 aja. Jadi ini ada sekitar 16 ayat. Ini kalau bisa dihafalkan aja ya guys, karena ini benar-benar istilahnya firman yang sebagai perisai kita gitu guys. Oke guys, nanti aku akan mengupas video berikut ini mengenai apa itu makna dari Mazmur 91 ini. Yuk kita simak video berikut ini.
Mazmur 91 ayat yang pertama berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang yang menjadikan Tuhannya perlindungan. Kita melihat gambar ini adalah gambar sebuah halte bus, halte terminal di mana orang berlindung daripada hujan. Seperti itulah saat kita berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Apabila ada hal-hal yang jahat yang mendekati kita, kita minta perlindungan Tuhan dan kita dihindarkan daripada yang jahat. Kata yang kedua adalah orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa aslinya adalah dwelling atau menjadikan yang maha kuasa tempat tinggalnya. Kata tempat tinggal artinya kemanapun kita pergi maka kita akan kembali tinggal di situ. Karena itu mari kita arahkan otak kita, apabila ada masalah kita kembali lagi bahwa Tuhanlah tempat kita tinggal, maha kuasa dalam perlindungannya. Perlindunganku, kubu pertahananku. Kita harus kembali pulang ke rumah. Otak kita harus senantiasa kembali ingat bahwa kita ada dalam naungan perlindungan Tuhan. Apabila ada masalah datang, kita ingat, ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah tempat tinggalku, Engkaulah tempat aku bermalam, tempat aku berlindung. Ayat yang ketiga, sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, yang artinya kita akan pernah dalam hidup ini pasti mengalami satu jerat atau pernah dijerat oleh orang, tetapi Tuhan berjanji akan melepaskan engkau. Dan saya berdoa bagi setiap yang mengalami jerat dalam hidupnya, dilepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung, sebab kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang ada mengamuk di waktu petang. Ayat 5 dan 6 dikatakan engkau tidak usah takut terhadap segala yang terjadi di waktu malam. Ayat 6 dikatakan waktu gelap, waktu petang, malam, siang, gelap, petang. Malam itu gelap, siang itu begitu terang. Lalu dikatakan petang itu agak-agak setengah gelap. Maka Alkitab Mazmur 91 menjelaskan ada proteksi Tuhan siang, malam maupun tidak terlalu terang. Semuanya Tuhan lindungi, 24 jam proteksi. Janji di dalam Mazmur 91. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ada seorang penulis Alkitab bernama Charles Spurgeon. Pada tahun 1800 dia menuliskan ada seorang tukang sepatu di Jerman. Lalu di saat itu di Jerman terjadi wabah kolera. Terjadi wabah penyakit yang begitu banyak merenggut jiwa orang. Puluhan ribu orang mati gara-gara penyakit wabah kolera ini. Lalu tukang sepatu sederhana ini, dia menempelkan Mazmur 91 ini. Walau 1000 rebah di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, itu tidak akan menimpamu. Dia hanya punya itu, dia tempelkan ayat itu di depan jendela tempat sepatunya jualan. Di depan pintunya, di jendelanya dia tempelkan ayat ini. Dan yang terjadi adalah dia dan keluarganya dilindungi daripada wabah kolera. Orang-orang di sekitarnya ada yang terkena tetapi dia tidak terkena. Dan yang ajaib adalah toko sepatunya diberkati, tambah laris dan semakin laris. Inilah ayat yang kita boleh menjadi tes. Kita boleh tes bahwa ayat ini melindungi kita semua dari bahaya dan dari penyakit sampar, penyakit menular. Mazmur 91 ayat 9 dituliskan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat Tuhan itu hanya taat kepada perintah dari Allah Bapa di surga. Ayat ini berkata, Mazmur 91, kita minta kepada Tuhan agar malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kami semua dari segala jalan kami. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga, yang artinya
Dengan kita bisa menginjak kuasa iblis, kuasa kutuk, singa, ular tedung, anak singa, ular naga adalah jebakan-jebakan, perangkap-perangkap iblis. Kita injak dalam nama Yesus. Segala kuasa kutuk habis dalam nama Yesus. Hamba lepaskan berkat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan meluputkannya. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan menyertai kita semua dalam kesesakan. Yang artinya apa? Artinya kita pernah mengalami kesesakan, ya, tetapi waktu kesesakan itu kita berseru kepada Tuhan. Dan dalam Mazmur 91 diberikan penjelasan waktu dalam kesesakan kita berseru, Tuhan menjawab. Hari ini saya berdoa, apabila ada saudara yang mendengarkan ayat ini sedang dalam kesesakan, mari berseru. Ayatnya menjamin Tuhan menjawab, Tuhan menjawab, Tuhan menjawab. Lalu ayat 15 ditulis, setelah Tuhan menjawab, Tuhan meluputkannya, lalu memuliakannya. Engkau akan naik level. Engkau tidak hanya akan lewat daripada ujian ini, tapi Tuhan akan membawamu naik level. Ayat 16, ayat terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Engkau akan panjang umur dan akan dikenyangkan oleh hal-hal yang baik, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan akan menunjukkan kepada orang-orang sekitarmu bahwa Tuhan memberikan keselamatan. Mazmur 91, Mazmur double proteksi, proteksi khusus kepada Tuhan terjadi bagi kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Buat saudara yang mendengar, kiranya pendengaran akan firman memberikan iman di dalam Kristus, dan saudara dilindungi oleh Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Allah kiranya senantiasa melimpah dalam hati saudara semua. Pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan tentang makna dari doa Bapa Kami. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di dalamnya mengandung unsur-unsur yang perlu kita perhatikan untuk kita implementasikan di dalam doa-doa kita setiap hari. Doa ini adalah doa yang sempurna. Bagian yang pertama dari doa ini adalah Bapa Kami yang di sorga. Apa maknanya, saudara? Makna dari Bapa Kami yang di sorga adalah bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa kita. Kita punya hubungan yang erat
karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Tapi Dia oleh karena kasih-Nya telah mengangkat kita sebagai anaknya, memposisikan kita mendapatkan keistimewaan di matanya. Kita adalah anak Allah, kita adalah anaknya, dan Dia adalah Bapa kita. Sungguh luar biasa, saudara, kita bisa memanggil Dia Bapa. Dan sebagai implikasi dari hal ini adalah kita tidak khawatir, karena Allah Bapa sebagai Bapa, Dia peduli, Dia mengasihi, Dia memperhatikan, Dia memelihara hidup kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu juga sadar bahwa kasih Bapa tidak akan membiarkan kita lari dan menjauh dari kehendak-Nya. Kita harus menyadari bahwa sebagai anak kita harus taat kepada Bapa. Jadi hal ini punya makna bahwa kita harus juga taat kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua adalah dikuduskanlah namamu. Hal ini berarti bahwa kita harus memperhatikan bahwa di dalam setiap doa dan terlebih lagi di dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa menguduskan nama Allah. Kita harus menghormati Tuhan. Namanya harus dimuliakan, harus ditinggikan di dalam kehidupan kita, baik di dalam doa dan terlebih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memperhatikan nama baik Allah. Kita tidak boleh mempermalukan namanya. Kita harus memuliakan namanya lewat sikap hidup kita, perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Itulah, saudara, yang harus kita lakukan. Nah, bagian yang ketiga adalah datanglah kerajaan-Mu. Doa kita haruslah berhubungan dengan kerajaan Allah di bumi ini. Dan kita harus apa? Harus menghendaki bahwa damai sejahteranya, sukacitanya, kuasanya itu terjadi di dalam hidup kita. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, saudara. Dan kerajaan Allah juga berbicara soal kuasa. Biarlah di dalam hidup kita ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus, ada kebenaran, dan ada kuasa oleh karena firman-Nya. Kuasa kerajaan Allah ada dalam hidup kita, dan itulah doa kita. Datanglah kerajaan-Mu di dalam kehidupan apa? Kehidupan kita secara pribadi dan di dalam dunia ini. Bagian yang berikutnya adalah jadilah kehendak-Mu. Kalimat ini, saudara, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berserah kepada kehendak dan maksud Allah, supaya rencana Allah itu terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga kita, sesuai dengan rencana Allah, rancangan Allah yang sempurna. Bukan kehendak kita, bukan rancangan kita, tetapi rancangan Allah, kehendak Allah. Biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus punya penyerahan diri, saudara. Jadilah kehendak-Mu. Berarti apa? Kita menyerahkan sepenuhnya segala persoalan, cita-cita, kerinduan, keinginan kita kepada Allah. Sebab Allah Bapa, Dia yang lebih tahu, Dia yang lebih mengerti apa yang terbaik buat kita. Bagian yang berikutnya, saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini, saudara, kalimat ini, permohonan ini berisi tentang permintaan agar Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Tuhan peduli, saudara, dengan kebutuhan jasmani kita di dunia ini. Dia tahu, Dia mengerti, Dia peduli. Kita dapat meminta kepadanya apa yang kita butuhkan. Dan kalimat yang menarik di sini adalah yang secukupnya. Artinya apa? Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh rakus, kita tidak boleh serakah, saudara. Tapi kita harus senantiasa hidup dalam rasa syukur, ucapan syukur, kesabaran, sukacita,
Bagian selanjutnya adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari ada dosa yang tidak kita sadari, yang kita lakukan. Baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita harus minta ampun. Itu yang tidak disadari. Ada juga dosa-dosa yang disadari. Kita harus minta ampun. Kita tidak boleh hidup dalam dosa, tapi kita tidak luput dari dosa. Doa, permohonan ini bukan berarti bahwa setiap hari kita terus melakukan dosa yang sama. Kita terus hidup dalam dosa. Tuhan tidak mengizinkan kita hidup dalam dosa, saudara. Tetapi dalam keadaan kita sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa. Dosa-dosa yang tidak kita sadari. Dosa-dosa yang kita sadari. Oleh karena itu kita harus minta ampun kepada Tuhan. Dan saudara, bagian yang terpenting juga adalah agar kita mengampuni kesalahan orang lain. Ini penting, sebab apa? Sebab jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka dosa kita pun tidak diampuni oleh Allah Bapa di sorga. Kita harus mengampuni orang lain, maka dosa kita pun diampuni Tuhan. Yang berikutnya, saudara, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi saudara, setiap orang percaya, kita yang beriman kepada Tuhan, kita menjadi sasaran dari apa? Permusuhan iblis. Iblis mau kita jatuh ke dalam dosa. Iblis mau kita berbuat dosa, berbuat jahat. Oleh karena itu kita harus minta kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari pencobaan. Dan saudara, yang perlu kita juga perhatikan, agar kita jangan coba-coba mendekati pencobaan. Jangan kita menceburkan diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Kita harus melihat, harus peka terhadap situasi keadaan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Hindari saudara dosa, hindari pencobaan yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus meminta kepada Allah supaya Tuhan meluputkan kita dari yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang penutup, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dengan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita ucapkan, maka kita menyadari bahwa kedaulatan itu ada di tangan Allah. Kita harus sadar bahwa Allah Bapa berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melakukan, Dia berkuasa menjawab segala sesuatu sesuai dengan rancangan, kehendak, dan kedaulatannya sebagai Raja segala Raja. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Biarlah kita mengikuti pola dari doa ini. Doa Bapa kami. Sebuah doa yang sempurna. Doa yang tidak hanya sekedar fokus pada kebutuhan kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, tetapi fokus kepada Allah, menyadari posisi kita juga sebagai anak Allah, anak Bapa surgawi yang harus senantiasa hidup dalam penyerahan diri, dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Tuhan memberkati.